Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati unsur-unsur pimpinan Bandara SIS Bandara Mutiara Sis Al-Jufri, yang kami hormati Bapak Ketua DKM Masjid Al-Muqarrabin yang kami sebut nama beliau Bapak Ibnu Sumanto Sarjana Hukum, yang kami hormati Ketua Sukadekah Palu yang kami sebut nama beliau Bapak Rodisman Sarjana Ilmu Pemerintahan, kemudian Ustadz Al-Mukarram Ustadz Mizar Muhammad Sarjana Komunikasi Islam, dan para jamaah sekalian yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillah, alhamdulillah, wal khairu wa syarru masyiatillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Hadirin sekalian yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, izinkan kami untuk membacakan susunan acara pada malam hari ini, yaitu pertama pembukaan, kemudian kajian tematik dari Ustaz, kemudian tanya jawab sekitar 10-15 menit sebelum azan dan isya. Dan penutup, untuk mempersingkat waktu, mari sama-sama kita mendengarkan kajian tematik yang insya Allah akan disampaikan oleh Ustaz Mizar Muhammad Sarjana Komunikasi Islam. Falyatafadhal mashkuran ma'jura. Waktu dan tempat kami persilakan kepada beliau. Fadhal Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan kali ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah berupa nikmat sehat walafiat, sehingga kita masih dapat berkumpul dalam majelis yang majelis ini adalah majelis yang sangat dibangga-banggakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi majelis itu, Bapak-bapak sekalian, kemuliaan majelis itu bukan tergantung siapa yang hadir di majelis itu. Yang pun pendosa yang habis bermaksiat di sana, mungkin datang ke majelis itu, maka pendosa itu diangkat derajatnya disebabkan majelis itu. Bukan karena ada pendosa di situ lantas majelisnya jadi tidak bagus, bukan. Sebaliknya, orang yang alim, orang soleh, tinggi derajatnya di mata Allah, tapi dia pergi ke majelis yang tidak bagus, maka turun derajatnya di mata Allah SWT. Nah, jadi kita ini bapak-bapak sekalian, saya tidak merasa diri soleh, saya tidak merasa diri ini lebih pandai dari bapak-bapak sekalian rumah, tidak merasa lebih pintar, lebih soleh. Kita tidak tahu. Jangan-jangan di sini disebabkan satu orang dari kita di sini, mungkin saudara Ustaz Ramadan atau mungkin Pak Herman yang lebih tinggi derajatnya, disebabkan beliau-beliau ini Allah angkat derajat kita semua. Amin amin. Mudah-mudahan Allah SWT berikan keberkahan pada waktu kali ini, diberikan pada kita semua menjadi orang-orang yang punya dosa-dosa oleh Allah SWT. Yang saya hormati teman-teman sekalian, pimpinan skuad DKM, yang saya hormati juga unsur pimpinan bandara, sesuai dengan apa yang sudah kita sepakati, alhamdulillah, kita di sini akan membahas atau membuat kajian, Masya Allah.
maaf sebelumnya, ini sebenarnya di sini di masjid ini imam ini guru saya juga Ustaz Sidik Hasan, beliau sudah keluar dan kitab-kitab saya beri juga saya masuk ke sini banyak sekali kitab-kitab. Ini sudah bukannya ilmu sebenarnya. Ini ibaratnya kaifa atayammam amam al-bahr. Saya ini ibarat debu saja. Kami bertayamum di hadapan lautan, masya Allah, bukan berwudu, bertayamum di hadapan lautan. Bisa kira-kira berwudu, bertayamum di hadapan lautan? Tidak bisa. Syarat tayamum itu harus tidak ada air di sekitar kita. Tapi ini depan ada laut, bagaimana mau tayamum? Ya, ibarat begitu kita orang Indonesia. Jadi saya ini bertanya sebenarnya sudah ada yang lebih tahu, cuman ya Allah. Jadi mengulang saja. Bapak sekalian, judul kita, tema kita, sekalian di pamflet teman-teman buat itu bab tentang mengenai masalah sholat. Teman-teman sekalian, bapak-bapak yang saya butuhkan, perlu memang kita untuk mempelajari daripada tata cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilmu yang paling identik dengan pembahasan itu adalah ilmu fikih itu. Makanya memang dia untuk mengkaji daripada ibadah seperti masalah sholat, masalah wudu, masalah zakat, muamalah, itu memang harus di tempat seperti ini. Kalau kita cuma mengandalkan kajian khutbah-khutbah dalam setiap minggu itu per pekan, itu serasa tidak cukup. Karena di situ tidak akan dibahas kalau begini sholatnya batal atau tidak. Adakah pernah kita dengar khutbah Jumat? Kalau misalnya kita begini tiba-tiba apakah batal sholat kita? Tidak pernah. Khotib tidak menjelaskan itu. Dia akan menjelaskan tentang keutamaan-keutamaan ibadah saja. Tapi kalau masalah mendetail tentang masalah ibadah itu hanya di sini kita dapat tentang pengajian seperti ini. Jadi saya lihat juga informasi Ustaz Sidik ini selalu buat, beliau itu selalu buat setiap subuh sini Ustaz. Setiap subuh ada pengkajian. Boleh kita juga dengan beliau mengenai masalah itu. Baik teman-teman sekalian, persingkat waktu. Sekarang kita akan membahas tentang sholat. Di sini saya pakai kitab I'anatul Talibin. Sebenarnya dibaca cuma syarahnya saja Fathul Mu'in. Di sini ulama memberikan sedikit gambaran mengenai terkait ibadah tentang sholat tersebut. Baik, saya langsung baca saja kitabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Musannifu rahimahullah, nafa'ana Allah bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Bab sholat. Bab menjelaskan tentang hal-hal penting terkait tentang masalah sholat. Nanti dia merembet sholat, kemudian sunnah sholat, makruh sholat, kemudian nanti merembet lagi ke sholat berjamaah, kemudian makruh berjamaah, sunnah berjamaah bagaimana? Nanti akan dia bahas semua. Baik, di sini disebutkan hiya syar'an. Sholat itu secara dari segi syariat. Jadi nanti ada segi bahasa, ada segi syariat. Kalau segi bahasa, sholat itu dinamakan doa. Nanti di sini. Wahiyya syar'an aqwalun wa af'alun makhsusatun muftatahatun bitakbir, muhtatamatun bitaslim. Sholat itu secara syariat adalah satu perkataan, perbuatan-perbuatan yang dikhususkan. Muftatahatun yang dibuka dengan takbir, takbiratul ihram. Apanya itu takbiratul ihram? Lafaznya itu Allahu Akbar, itu bukan pengangkatan tangan. Kalau pengangkatan tangan ini punya sunnah dia, sunnah hayat. Mungkin pernah kita dengar ada namanya sunnah abad, ada sunnah hayat. Nah itu dalam sholat ada dibagi. Kalau mazhab Syafi'i ada. Asy-Syafi'iyyah qalu as-sunnah was-salat ad-dakhilatu tanqasimu ila qismain. Ini ulama Syafi'i membagi sunnah dalam sholat, ada sunnah abad, ada sunnah hayat. Nanti akan kita bahas. Nah, jadi sholat itu diawali dengan takbir. Lafaznya bukan pengangkatan tangannya itu. Lafaz daripada Allahu Akbar itu. Muftatahatun bitakbir, dimulai dengan takbir, muhtatamatun bitaslim, dan diakhiri dengan salam. Salam pertama itu saja. Salam kedua hukumnya sunnah. Wa sunniyat bidzalika lijtimaliha 'ala sholati lughatan wa hiya ad-du'a. Kenapa dinamakan sholat itu? Karena sholat itu secara bahasa dikatakan di sini adalah doa. Doa. Jadi begini, dalam bahasa
Kalau kita misalnya, ya Allah berikan saya rezeki, itu sebenarnya sholat juga, tapi sholat dari segi bahasa. Nah, tapi bukan begitu cara sholat. Dari segi syariat beda. Dari segi syariat ya seperti apa yang Nabi Muhammad SAW lakukan. Jadi apa yang dikerjakan Rasulullah itu yang kita ikut. Nah, bukan dari definisi bahasanya ini. Ada biasanya, maaf, kami dapat itu, kami pernah satu ketika ini, alhamdulillah kita orang juga pernah keluar sama-sama juga dengan Bang Roni ini. Itu pernah kami satu saat keluar dengan teman-teman jemaah itu 40 hari di satu daerah itu, di daerah, saya tidak usah sebutkan daerah. Ada orang tua di sana baru pagi-pagi, jadi kita berjalan jalan pagi, bukan maksud mau tadi, tidak ada kita orang mau, cuma lewat saja. Tapi kita lihat ada orang tua di situ tidak enak, kita kan singgah mau cium tangan, kita doa, anak-anak muda di sini kita doa. Tersinggung dia, apa lagi? Tidak Pak. Apa kau aja sembahyang lagi kau? Saya sudah sholat ini. Jangan kau malah Allah. Tersinggung dia. Kan dia pakai kita lebih pakai juga ya Pak. Dia kira kita mau ajak sholat jihad ya Pak. Tiada niat ke sana. Kami ini datang mau cium tangan. Karena tidak enak kan orang tua. Kita mau datang cium tangan. Pak, minta maaf ini kami. Saya kali ini semua minta mau kasih informasi kalau kita orang ini lagi itikaf di masjidnya dia. Dia tersinggung. Oh itu pakai kau sudah langsung dia sholat. Habis smoking maka dia bilang, apa ini? Wah, tahu saja dia sholat sampai. Itu orang, bukan itu maksudnya. Kami mau jabat tangan. Kamu ini aja dia sholat, saya sudah sholat. Kau lihat duduk begini, saya sudah sholat. Luar biasa ini. Duduk begini sudah sholat. Jadi luar biasa. Mungkin dia tahu ayatnya. Ada yang ayat itu kan? Aqimus sholata li dzikri. Kau mendirikan sholat untuk mengingat. Mungkin beliau tahu itu ayat itu. Cuman dia tidak kasih tahu. Mungkin alim juga ini, mungkin pernah mondok berapa tahun juga beliau, cuma kita nanti. Dia bilang, saya dulu sudah sholat. Sholat itu apa tujuannya? Dia target, kita sudah target di sini. Sholat itu untuk ingat Tuhan. Jadi kalau kita ingat Tuhan, itu sudah itu sholat itu. Jadi tidak perlu lagi kata gitu. Maknanya tidak usah kita datang ke masjid bertakbir apa. Cukup mengingat Allah itu sudah sholat katanya. Wah, ini ajib. Nah ini kalau secara praktek itu tidak bertentangan dengan syariat. Nah syariat di sini dia bilang harus kau takbir dulu, butuh dulu takbir dulu. Tidak bisa dulu semua sholat. Kalau sholat secara bahasa betul, tapi kalau secara syariat harus ikut apa yang dicontohkan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Cuma yang namanya orang tua, kita anak saja dia. Kamu cuma kulit saya kamu. Orang isi, yang begitu kan banyak tarekat. Wah, saya tidak tahu tarekat berbaikat dengan tarekat apa itu dia itu. Kan banyak di tarekat. Nah, kemudian di sini bilang wal mafruḍatul 'ainiyah khamsun fi kulli yawmin wa lailatin. Dan salat wajib itu, salat yang wajib bagi diri kita itu ada 5 fi kulli yawmin wa lailatin. Itu ada 5 di dalam sehari semalam. Ma'lumatun minat dini bitarurah. Dan sholat itu adalah satu syariat yang memang ma'lumatun minat din bitarurah. Jadi tidak perlu lagi dibahas sebenarnya itu. Kewajiban sholat itu kita semua sudah tahu. Nah, ada memang hal-hal yang bukan ma'lumatun minat din bitarurah. Memang dia harus punya usaha kita untuk mengetahui itu. Ada majalul ijtihad. Jadi ada misalnya satu ayat yang mana ayat itu butuh istikhrajul hukmi minad dalil, butuh istinbat. Jadi ulama harus mengeluarkan bagaimana ayat ini bisa menjadi kesimpulan hukum. Makanya satu ayat turun bisa jadi kesimpulannya berbeda-beda. Tapi kalau masalah sholat ini tidak ada perbedaan, tidak ada khilaf dalam ini. Ada yang bilang ulama bilang sholat tidak wajib, kafir itu ulama itu, misalnya ada, tidak ada kan? Tapi ada sebagian permasalahan yang memang ada ikhtilaf, ada perbedaan pendapat. Nah kalau sholat tidak ada. Dia bilang di sini fayakfuru jahiluha, yang menentang, yang mengingkari daripada kewajiban sholat itu jahiluha, maka dia dinamakan orang yang kafir sudah. Mengingkari, bukan mohon maaf. Jadi ada kan dalam hadis itu, barang siapa yang meninggalkan sholat secara terang-terangan maka dia telah kafir secara secara nyata, kan gitu kan, ada hadis. Nah ini kalau dipahami hadis ini secara letterlet, yang tidak sampai subuh tadi sudah kafir itu. Kalau
memahami hadis ini. Padahal yang dimaksud hadis itu orang yang mengingkari. Yang dimaksud orang yang yang kafir ketika meninggalkan sholat adalah orang yang mengingkari, bukan orang yang kebiasaan kita. Mohon maaf, orang di luar sana azan tidak pergi sholat, bukan dia ingkari sholat itu, tidak, cuma dia malas. Nanti saja, nanti akhirnya selesai waktu. Nah, itu bukan dikatakan orang kafir, tapi dia orang yang fasik, melakukan dosa. Bukan orang yang dimaksud di sini orang yang mengingkari. Dia meyakini sholat tidak wajib, itu kafir. Walam tajtami' hadhihi al-khamsu li ghairi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan perintah sholat 5 waktu ini tidak terkumpul kecuali kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi syariat sholat 5 waktu itu hanya untuk Rasulullah saja. Nabi-nabi yang lain tidak dapat itu sholat 5 waktu. Wa furidat Lailatul Isra'i ba'da nubuwwati bi 10 sinina wa 3 ashhurin. Jadi sejarahnya diwajibkan salat itu pada malam Lailatul Isra, malam Isra Mi'raj itu setelah kenabian itu 10 tahun 3 bulan. Jadi 10 tahun kenabian, 10 tahun 3 bulan pasca kenabian, pada saat itulah Rasulullah di Isra Mi'rajkan. Kapan? Lailatul 27 min Rajab, 27 malam 27 Rajab. Pada saat itulah diselenggarakan daripada Isra Mi'raj. Makanya tiap tahun kita selalu buatkan ada Isra Mi'raj. Mana hukum itu bid'ah ya? Bukan, tidak. Tidak ada dalilnya Isra Mi'raj. Bahas itu panjang lagi. Sudah, kalau tidak mau tidak usah, gitu saja. Kalau tidak mau tak usah. Jangan bahas salah-salah. Walam tajib subha yaumi tilkal lailati li'alamil ilmi bi kaifiyatiha. Nah, ternyata pada saat itu subuh belum diwajibkan. Jadi kesepakatan para ulama salat 5 waktu itu diwajibkan pertama adalah salat zuhur. Salat asar, maghrib, isya, kemudian baru subuh. Jadi kan Rasulullah waktu malam kan mi'rajkan ke langit. Jadi pas turun itu setelah dapat 5 waktu, perintah 5 waktu, itu belum langsung salat subuh. Kenapa? Ya ada ilmi bi kaifiyatiha, karena belum belum punya pengetahuan tentang bagaimana cara sholat itu. Nanti di sholat zuhur baru dilaksanakan daripada sholat. Jadi awal permulaan sholat 5 waktu itu saat zuhur itu zuhur, asar, maghrib, isya, kemudian baru subuh. Terus innama tajibul maktubatu ay as-shalawatul khamsi ala kulli muslimin mukallafin balighin aqilin. Kemudian diwajibkan sholat 5 waktu itu kepada seorang muslim yang mukallaf. Mukallaf itu siapa? Balighin aqilin, orang yang balik dan orang yang berakal. Balik ini ikhtilaf lagi ulama. Tanda orang sudah balik itu di kitab Nailur Raja itu kan disebutkan ulama ada 3. Ada matul bulugh salasatu. Tamama 15 sanatan fi dzakari wal unsa. Pertama tanda orang balik itu 15 tahun pas. 15 tahun itu kelas berapa? SMP kelas 2. Nah, itu 15 tahun pas sudah balik dia. Menurut ulama 15 tahun sudah balik. Terus kalau misalnya dia sudah, mohon maaf, sudah ihtilam, sudah mimpi basah, maka dilihat mimpi basahnya itu dari umur berapa. Batasnya itu 9 tahun. Jadi kalau sudah umur 9 tahun dia mimpi basah, bagi laki-laki ataupun perempuan, atau perempuan sudah mimpi basah atau dia haid, misalnya di umur kurang dari umur 9 tahun misalnya, batasnya 9 tahun, maka itu juga sudah dikatakan balik walaupun dia belum mencapai umur 15 tahun. Yang 15 tahun maksimal itu yang tidak ihtilam, yang tidak mimpi basah dan tidak tidak haid. Misalnya ada perempuan tidak haid dia. Ada perempuan tidak haid, kemudian ada laki-laki tidak mimpi basah dia. Nanti umur 15 tahun, Ustaz saya belum mimpi basah, berarti saya belum balik. Oh tidak, kalau sudah 15 tahun berarti sudah balik gitu. Walaupun tidak ada, tapi kalau dia sudah mimpi basah sebelum 15 tahun, misalnya dia 9 tahun, paling minimal. Kalau dia sudah 9 tahun mimpi basah baru dikatakan dia balik. Misalnya ada orang yang begitu, perempuan dia bilang haid saya, baru umur 8 tahun, dia bilang haid, apakah sudah dikatakan balik? Tidak dikatakan balik.
Adapun darah yang keluar dari dari itu kemaluannya, mohon maaf, itu adalah bukan dihukumi darah haid, tapi dihukumi darah istihadah, darah penyakit. Karena sepakat para ulama itu nanti 9 tahun baru ada baru dikatakan dia balik. Dzakarin ghairihi tahirin fala tajibu ala kafirin aslin wa sabin wa majnun wa mugma alaihi wa sakran bila ta'addin li adami taklifihi. Sedikit lagi, fala tajibu ala kafirin, orang kafir tidak diwajibkan sholat. Sobi juga begitu, umur yang masih anak-anak. Sobi ini umur 4 tahun, 5 tahun itu sobi. Kalau mau beranjak ke balik umur 7 tahun itu namanya mumayyiz, tamyiz. Kalau sudah sedikit lagi mau balik itu namanya murahaqah. Sedikit lagi balik. Masyaallah. Sakran bila ta'addi la adami taklif. Jadi kafir yang tidak wajib sholat itu orang kafir yang sudah dari sononya kafir. Kemudian anak kecil, orang gila ini itu yang tidak full. Tapi ada juga orang bukan tidak full sih, mana? Sulivi. Tapi dia bisa diajar, Iya. bisa dia tahu kalau diajar Fatihah dia bisa. Nah, kayak saya punya itu, ada saya punya keluarga guys. Disuruh saya sama saya punya om itu untuk ajar dia, ajar mengaji. Nah, dari situ saya berpikir dia ini orang yang memang majnun, yang yang dimaksud di kitab ini yang tidak wajib sholat atau tidak. Tapi saya bicara dengan dia nyambung. Cuma kadang tak bisa juga. Iya. Nah, dia naik pesawat. Ada omku tanya, jadi bagaimana naik pesawat? Enak. Jadi tidak singgah rumah makan? Tidak. Jadi dia kayak jawab yang pernah pertanyaan yang aneh tuh, pertanyaan yang sebenarnya pertanyaan bodoh, tapi dia jawabnya kayak jawab serius. Ini kalau mau ngomong gitu masih, karena memang dia masih bisa diajar ikro, diajarin bisa dia, Fatihah bisa. Nah macam ini betul-betul orang yang memang tidak bisa lagi akalnya menerima ini. Kalau pokoknya tidak bisa diajar lagi ya. Wal mugma alaihi wa sakran bila ta'addin. Kemudian orang yang pingsan itu juga tidak wajib sholat. Kemudian orang yang mabuk, yang mana mabuknya itu tidak ada unsur kesengajaan. Orang di mobil misalnya, mabuk darat, akhirnya dia muntah. Itu disuruh sholat tidak bisa itu. Orang yang muntah sekali, baru jalan berapa meter muntah lagi. Ada misalnya mabuk berat begitu, itu tidak wajib sholat. Wala ala haidin wa nufasa'i li adami sihhatiha minhum. Kemudian orang yang haid, orang nifas juga tidak bisa melaksanakan sholat. Wala qada'a alaihima, dan tidak ada qada bagi mereka. Siapa mereka itu? Orang nifas dan itu tadi orang haid, bukan orang majnun. Bukan orang yang orang yang itu tadi sakran bila ta'addi itu. Jadi kalau orang yang pingsan atau orang yang mabuk, ketika sadar dari mabuk dan pingsannya, maka dia wajib qada daripada sholat itu tadi. Yang tidak qada itu orang haid dan nifas tadi itu. Orang nifas misalnya 40 hari dia nifas, maka dalam keadaan nifas itu dia kan tidak sholat itu. Jadi pas sudah suci apakah dia mengulang sholatnya? Tidak lah. Kenapa? Karena memberatkan mereka, masyaqqah, susah. Begitu juga orang haid. Kalau orang haid juga tidak wajib melaksanakan sholat. Kalau puasa wajib qada. Puasa saja yang tidak qada. Sholat yang tidak qada. Tapi kalau puasa dia wajib qada. Ustaz saya haid. Iya, sholatmu saja yang tidak qada. Tapi puasa tetap diqada. Bahas ini bal tajibu ada murtadin wa muta'addin bisukrin. Tapi wajib bagi orang yang murtad dan orang yang bisukrin, orang yang sengaja memabukkan diri. Orang yang murtad ini, orang keluar dari Islam itu tetap kewajiban bagi dia. Bukan seperti kafir yang dari sononya kafir. Kalau dari sononya kafir dia memang nanti dia masuk Islam, bagus itu kewajiban turun pada dia. Tapi kalau orang murtad, enak betul. Sudah Islam dia sudah tahu syariat begini, dia murtad. Nah, selama murtad itu dia wajib sholat itu, walaupun sebenarnya dia tidak sah dia kalau sholat.
tetap dia sholat. Nanti pas sudah sudah kembali lagi ke Islam, baru ganti semua itu sholat-sholat yang belum pernah dia murtadi. Nah, puasanya, zakatnya itu semua diganti semua. Salat dia murtad. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ada yang Terima kasih Ustaz atas ilmunya, mudah-mudahan bisa menjadi manfaat kita ke depan. Ada pertanyaan dari teman-teman? Pak Herman. Tahu. Oh, yes. Biasanya kita ini ada hadis yang mengatakan kurang lebih sholat pada waktu yang ini. Biasanya seorang pekerja itu, maksudnya seorang pekerja itu kadang waktu itu terlewatkan. Sedangkan kita ini mau sholat tepat waktu. Jadi apakah kita dikatakan misalnya sholat zuhur misalnya sekarang itu jam 12, tapi karena keadaan misalnya kantor atau segala macam, kita itu sholat jam 1 atau jam 2, apakah ini masih dalam kategori sholat tepat waktu atau bagaimana? Karena pernah saya dapat kalau azan jam 12 itu tanda waktu sholat telah masuk. Sedangkan kita ini misalnya pekerja itu, sedangkan kita niatnya ini mau menjaga waktu sholat, tapi tiba-tiba karena pekerjaan tadi, karena ada juga yang semangat, dia tinggalkan. Ada orang seperti begitu, waktu sholat biar saya rapat atau tinggalkan. Ada orang seperti begitu, jos. Ada juga orang yang setengah-setengah begitu. Ya. Jadi dia sholat jam 1 jam 2. Apakah orang yang sholat jam 1 atau jam 2 masih dikategorikan orang yang sholat tepat waktu, sedangkan sholat asar ini misalnya jam 3:30? Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sudah jawab? Ya. Baik. Ini di dalam madhab Syafi'i ini kalau kita berdasarkan syariat, memang hadis itu apalagi bukan hadis Quran. Kalau saya inna sholata kanat sholat itu sudah ditetapkan waktu-waktunya. Kita mampu tempat satu bayarnya. Maaf. Para ulama, khususnya di para fuqaha, para ahli fikih itu membagi memang masalah waktu sholat itu. Ternyata waktu sholat itu terbagi menjadi 6 bagian. Jadi setiap waktu sholat ada waktu-waktu 6-nya ini. Qassama ulama awqatus sholat yanqasimu ila sittati awqat. Maksudnya para ulama membagi daripada waktu sholat itu menjadi 6 bagian. Jadi setiap sholat itu ada waktu-waktu bagian 6-nya ini. Pertama apa? Ada yang disebut dengan waktu al-fadilah. Waktu al-fadilah, waktu memang yang betul-betul mendapatkan pahala yang sebagaimana Nabi SAW sampaikan, itu sholat tepat pada waktunya, yang bahkan sampai yang tidak meninggalkan takbiratul ihram bersama dengan imam itu akan dibebaskan dari itu kan neraka dan sifat nifaq. Itu orang-orang yang tepat waktu. Nah, di situ para ulama membagi. Makanya memang para fuqaha itu menjelaskan hadis Nabi itu begitu dia. Di sini dia
memberikan penjelasan, ada namanya waktu al-fadilah. Apa itu waktu fadilah? Kata ulama, idza shalla al-insanu fi hadzal waqt hasala lahu fadilatu awwalil waqt. Kata ulama, apabila seseorang manusia itu mengerjakan sholat pada waktu fadilah itu, maka dia akan mendapatkan daripada fadilah ayat 27 derajat itu maksudnya. Nah, ada kan bukan sholat derajat yang aneh berjamaah normal. Tapi kalau berjamaah lebih afdal lagi. Misalnya dia sholat awal waktu, ada kan orang sholat awal waktu tapi dia berjamaah kan? Gitu. Bukan itu. Ini sholat tepat waktu. Kita bicara masalah waktu sholat, bukan masalah jamaah. Maaf. Kalau jamaah ya jelas 27 derajat awal waktu, kemudian lagi dia berjamaah maka sempurna pahalanya. Jadi yang dimaksud orang yang mendapatkan waktu fadilah itu adalah orang yang memang sholat tepat pada waktunya itu. Maka di situ ada lagi membagi, selain waktu fadilah ada namanya waktu ikhtiyar. Ida yajuzu lil insan yajuzu lisyari an yusalli fi hadzal waqt in lam yusalli fi awwalil waqt. Waktu fadilah, waktu ikhtiyar ini adalah waktu yang mana seseorang itu kalau memang tidak bisa melakukan waktu sholat di awal waktu, maka dia sholat di waktu ikhtiyar itu. Waktu yang mana memang sudah bukan waktu fadilah lagi dia. Kalau kata guru kami ya, taruhlah misalnya zuhur misalnya 12 pas. Taruhlah 20 menit setelah itu atau 25 menit maka sudah keluar daripada waktu fadilah itu tadi. Jadi batas pokoknya sudah bukan di awal waktu lagi lah. Atau bisa bisa kita lihat dari insan, dari uruf kebiasaan orang. Kalau misalnya kita anggap sudah jam 1, kira-kira masih di awal waktu itu, bukan kan? Nah, maka di situ dia masuk kepada waktu ikhtiyar. Waktu ikhtiyar artinya masih lebih aman lagi waktu ikhtiyar. Ada namanya waktu jawaz itu lagi. Yajuzu lil insan yajuzu ta'khirus salat ila hadzal waqt wa yakunu bi karahatin aw biduni karahah. Nanti ada penjelasan mendetail. Kalau waktu jawaz dia lebih di bawah lagi. Kadang masuk, kadang hukumnya itu makruh, kadang tidak kata ulama. Jadi untuk pertanyaannya beliau tadi ini, kira-kira saja itu kalau sudah masuk jam 1 berarti kalau bukan ikhtiar masuk lagi setengah-setengah 2 berarti sudah waktu jawaz lagi, yang di bawahnya lagi. Nah untuk fadilahnya jelas memang ini tetap yang diutamakan itu adalah orang yang sholat di awal waktu. Cuma bagaimana Ustaz kalau memang betul-betul keadaan mendesak, kan seperti itu. Ya bagaimana? Saya pernah kalau untuk permasalahan pekerjaan, saya pernah kalau dapat pertanyaan itu, saya pernah baca artikelnya dari kiai-kiai juga yang buat. Ada misalnya orang yang dia maunya sholat terus di awal waktu, tapi pada saat itu misalnya dia ngantar ibunya ke pasar. Misalnya. Ini ibunya suruh dia bolak-balik ke pasar misalnya, beli ini. Wah, sudah masuk, tapi ibunya kalau mau dikasih singgah lagi di masjid mungkin repot lagi. Nah, jadi bagaimana? Apakah mendahulukan perintah orang tua atau melakukan sholat tepat waktu? Maka kata para ulama, karena waktu fadilah itu masih ada jangka waktu, maka boleh dikerjakan dulu apa yang diperintahkan oleh orang tua, kemudian setelah itu baru mengerjakan sholat. Jadi tetap ke uququl walidain itu tidak didapatkan. Membangkang dengan orang tua itu tidak didapatkan karena dia tetap mengerjakan apa yang orang tua suruh, kemudian dia juga melaksanakan sholat. Nah, yang bahaya itu ada orang tua kita dahulukan, habis itu tidak sholat, itu yang bahaya. Nah, jadi kalau masih bisa kita dapat mendahulukan perintah orang tua, kemudian setelah itu baru kita melaksanakan sholat, maka dapat 2 pahala di situ. Nah, seperti juga mungkin orang yang bekerja. Kalau bekerja itu yang betul-betul penting, yang mana kalau dia tinggalkan itu bakal jadi masalah buat dia. Mungkin bosnya lihat bahaya, saya bisa jadi cakoi. Kalau ada ancaman seperti itu bahaya juga. Nah, sehingganya ya kita dahulukan saja maslahat. Ada kan kaidah itu. Ya Allah, saya banyak lupa. Kaidahnya itu daf'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Jadi mencegah daripada satu kerusakan itu, satu
keberbahayaan untuk kita itu lebih diutamakan daripada kita mengerjakan daripada maslahat. Mestinya sholat di awal kan maslahat. Cuma kalau kita kerjakan itu mendapatkan bahaya, sekiranya kita rasa bahaya sekali kalau sudah sering-sering saya begini, maka itu kita diikuti saja alur. Jadi mafasid itu, kerusakan itu kita cegah melalui itu. Jadi meninggalkan maslahat itu tadi, maslahat sholat awal waktu itu kita tinggalkan dulu untuk menjaga daripada keamanan kita ini, keamanan pekerjaan maksudnya. Ustaz. Saya malu nih kalau ada beliau, katanya beliau mau keluar. Antum di luar orang alim. Tanya. Kalau saya tidak bisa jawab saya Ustaz lebih berbicara masalah sholat, apa hukum Ustaz membubarkan kajian yang membahas masalah sholat? Membubarkan kajian yang membahas masalah sholat dan tidak ada alasan, tanpa alasan yang jelas. Jadi bagaimana itu Ustaz? Jadi mohon pencerahan dari Ustaz. Sesuai materi. Mantap. Kamu yang ahlinya kamu. Baru kamu dulu. Ini situasinya begini aja. Ini mata Najwa ini. Ini mata Baba ini. Gimana ya? Saya takut menjawab nanti. Maksudnya sama-sama penting kan, sama seperti anu juga itu kayak orang belajar itu kan menuntut ilmu wajib. Kemudian pernah saya begitu kejadian kemarin di kampus mau sholat, jadi sementara masuk belajar usul fikih di kampus, saya mau sholat, mau keluar, mau melakukan sholat, dia sebentar mengajar. Itu saya keluar dari dari kelas itu berapa meter dari kelas, dia panggil pulang, sini Ustaz alim dia bilang. Cuma itu, orang alim jadi dia panggil, dia bilang, kau kemana? Saya mau sholat. Wah, kau sebentar mengajar, kau mau sholat? Dulu, saya ajar dulu kau tentang waktu sholat. Nah, itu waktu sholat. Dia mulai sama saya, Ustaz. Waktu sholat terbagi menjadi 6. Wah, itu fadilah, ikhtiar, jawaz, hurmah, waktu. Pokoknya semua waktu itu dia ajar. Nah, dia bilang, sekarang ini kita wajib menuntut ilmu. Jadi dahulukan yang penting dulu. Kalau kewajiban yang kedua itu masih bisa dilakukan ya, kamu disinggul katanya. Masih belajar di sini, kemudian baru kamu sholat. Kan sholat masih panjang waktunya. Itu sholat subuh masuk. Tapi dia masuk sampai mau habis setengah 3. Jadi dia pergi. Ustaz alim, min Misr, Ustaz LC beliau. Cuma saya tidak tahu, mungkin ada sholat tempat di kantornya mungkin dia sholat. Tapi saya di situ ada gelisah juga saya. Orang baru jos tuh, kita mesti datang Ustaz. Jos, baru lari. Jos saya. Jadi biar ada dosen di orang orang keluar kan sholat targetnya begitulah. Begitu Ustaz, saya tidak saya menjawab pertanyaan Ustaz. Iya, terima kasih Ustaz. Ada tambahan, ada sekitar 5 menit ya sebelum waktu azan, ada satu terakhir pertanyaan Ya, ada acara. teman sekalian. Gimana kita tutup saja? Ya, alhamdulillah, syukurlah, mari sama-sama kita tutup kajian kita pada malam hari ini dengan kita atau majelis. Ya, dilanjutkan dengan santap malam. Ya, doakan Ustaz Taufik untuk Ustaz Arif, mohon doa dari Ustaz Taufik. Naura, Ustaz sini kita berasa. Ayo. Sini Ustaz. Ya Ustaz sini tapi. Belum ada yang
Maris pada setengah mata kok berapa kali? Seperti ini kan saja. Dua kali. Kayak setrikaan. Iya. Siapa aku? Kita lihat lagi orang. Maksudnya? Ayah tepat waktu saja. Ari. Kita apa ini? Ini sini. Belum. Masih boleh. Asal bagi cepat. Kita apa ini? Bagi cepatin, bagi lagi. Tinggal 5 menit. Di luar saja sih. Tidak lama. Sudah. Bisa komat. Komat boleh. Langsung komat. Dapat turun ya. Berakhir. Gitu. Manual.